termasuk Isra Mi'raj kan, Bib. Itu kan kalau kita lihat ceritanya itu kan kayak nggak masuk akal, Bib. Semalam dari Masjid Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit itu kan. Itu kan teknologi sekarang juga nggak bisa menyentuh itu, Bib. Nah, biar itu logika kita juga nyampe ke situ gimana, Bib? Kita mungkin sudah tahu lah kisah-kisah Isra Mi'raj itu seperti apa. Tapi kan kadang itu berhenti cuman sekedar kisah. Sebagai kayak cuman romantisme kisah yang wah luar biasa gitu loh. Tapi kita nggak mengambil hikmah mungkin bahasanya ya Mas Anis. Hikmah dari cerita itu apa, agamanya sesuatu yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita itu. Betul. Cerita-cerita Islami bahkan cerita Nabi Muhammad itu terkadang lebih sering digeret hanya menjadi dongeng, hanya dinikmati sebelum tidur, dan itu hal baik menurut saya. Kalau memang benar itu dijadikan dongeng, itu adalah hal baik menurut saya. Akan tetapi yang buruk itu kalau kita berhenti di situ, biasanya cerita ini hanya semacam dongeng. Kan kalau kita kan kadang gini, Beb, misal ada anak-anak sekarang lah, itu penyangga hidupnya itu, penyangga eksistensinya itu kadang sosial media. Kayak wah kok gak ada yang like, gak ada followers, itu udah merasa kayak khawatir, gelisah, kayak merasa nggak berarti gitu. Gimana, Bib? Apapun yang menimpa kita itu kan pasti dari Allah. Dan semua yang dari Allah itu pasti kebaikan. Kalau misalkan nih yang menimpa kita itu keburukan, Bib. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin yang kita kira itu buruk itu ternyata kebaikan. Contoh, kita meyakini semua bahwasanya sakit itu kan bukan hal yang baik kan. Kalau ada orang tertimpa sakit berarti dia sedang tertimpa keburukan. Cuman kok saya katakan itu baik. Kalau kita mau lebih dalam lagi, itu keburukan, oke. Tapi tatkala kita memandang lebih jauh lagi bahwasanya oh ternyata di balik penyakit itu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kekaribaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-210. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya, ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Mas Aldi, malam ini kita kerawan tamu, ini guru kita yang lama tak bersua. Ini beliau adalah Habib Mustafa Al-Mundur. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah berapa tahun ini kita ketemu? Iya, betul. Sudah lama sekali. Lama sekali ya, Bib. Nah, Mas Aldi, ini beliau mumpung ketemu dengan kita dan mau kita ajak untuk ngobrol ngopi perkara iman. Nah, kira-kira malam ini membahas apa, Mas? Ya, ini tentunya kan kita pengen belajar banyak nih sama beliau, Mas Anis. Kan momen ini kan pas juga momen Isra Mi'raj, Mas Anis. Oh ya, ini bulan Rajab Mas ya. Iya, jadi kan kita mungkin sudah tahu lah kisah-kisah Isra Mi'raj itu seperti apa. Tapi kan kadang itu berhenti cuman sekedar kisah. Sebagai kayak cuman romantisme kisah yang wah luar biasa gitu loh. Tapi kita nggak mengambil hikmah mungkin bahasanya ya Mas Anis. Hikmah dari cerita itu apa, agamanya sesuatu yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita itu. Betul. Kan kadang kita nggak menggali hal-hal seperti itu. Kita hanya semacam itu sejarah saja, formalitas, ritual, seremonial saja gitu ya. Iya, kita nggak memperdalam hal-hal itu gitu. Sebenarnya kan itu ada makna yang bisa kita ambil, kemudian kita jadikan rujukan sebagai ya untuk kehidupan sehari-hari gitu Mas Aldi ya. Iya, gitu. Sama kadang gini, Habib, peristiwa Isra Mi'raj itu terkadang dibentur-benturkan dengan logika, ya kan, kayak nggak logik gitu loh, kok bisa masa
perjalanan cepat kilat gitu. Kan itu kan dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Palestina gitu kan ya. Betul. Kemudian naik ke langit sampai Sidratul Muntaha itu kan. Itu kan 1 malam, Bib ya. 1 malam, betul. Nah, itu kalau misalkan kita ngomong sama manusia sekarang kan ada nggak logis itu. Nah itu kira-kira apalagi yang dulu yang nggak tahu mobil, nggak tahu pesawat, kok bisa gitu. Nah kira-kira gimana, Bib? Sebelum mungkin kita ke situ, Mas Aldi, kita pengen tahu tentang sejarah Isra Mi'raj secara singkat, Bib. Dan nanti teman-teman juga biar tahu dan tidak lupa gitu ya tentang Isra Mi'raj itu. Monggo, Bib. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Iya Mas Anis dan Mas Aldi, betul tadi kata Mas Aldi bahwasanya cerita-cerita Islami bahkan cerita Nabi Muhammad itu terkadang lebih sering digeret hanya menjadi dongeng, hanya dinikmati sebelum tidur, dan itu hal baik menurut saya. Kalau memang benar itu dijadikan dongeng, itu adalah hal baik menurut saya. Akan tetapi yang buruk itu kalau kita berhenti di situ, bahwasanya cerita ini hanya semacam dongeng. Maka dari itu para ulama pun itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka sampai menggali di balik cerita itu. Makanya ulama ada yang mengarang, semisal Syekh Ramadan Al-Buti, beliau punya kitab namanya Fiqhus Sirah. Jadi bukan hanya sirah itu kan hanya menceritakan perjalanan sejarah Rasulullah. Akan tetapi kalau Fiqhus Sirah, makna apa yang bisa diambil daripada perjalanan cerita tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentang Isra Mi'raj secara ringkas, memang Isra Mi'raj ini terjadi di tahun 10 ya, tahun 10 dari kenabian. Pada saat itu memang Rasulullah sedang benar-benar di batas terpuruk, sangat terpuruk. Karena paman beliau yang selalu menyokong beliau meninggal, istri beliau yang luar biasa itu juga meninggalkan beliau, sehingga beliau ini benar-benar terpuruk pada saat itu sampai ke Taif untuk bahasa kita mungkin sekarang healing plus dakwah. Kalau kita itu seperti itu. Sebenarnya Rasulullah pada saat itu mencari orang yang bisa menjaga beliau pada saat itu ke Taif. Siapa yang bisa menjaga beliau dari gangguan orang Quraisy. Nah, akhirnya sampai di Taif pun bukan dapat sambutan yang luar biasa. Kalau tadi saya datang kan Masya Allah langsung disambut kopi, ada luar biasa pokoknya. Rasulullah pada saat masuk Taif sedang terpuruk-puruknya, itu malah disambut sama anak-anak kecil yang melempari beliau batu. Itu malah anak kecil yang anak kecil perempuan. Anak kecil dan perempuan itu melempari beliau batu. Sampai kaki beliau itu berdarah. Gak lama pun malaikat Jibril datang ke beliau mengatakan, wahai Muhammad, ini kan Taif kan gunung ya Mas. Ini bisa saja ini saya tebalikan gunung ini ya selesai semua kan gitu. Maksudnya mungkin Nabi Muhammad nanti disuruh pulang itu ditebalikan ya bisa. Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan, enggak. Inilah arju minallah an yukhrija min aslabihim man yu'minu billah. Tidak usah, aku berharap nanti kalau memang mereka ini tidak beriman, keturunan mereka aku berharap ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah, luar biasa sekali itu. Nah, akhirnya Rasulullah sampai bersandar di satu pohon. Itu doa yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Rasul itu sampai mengadu. Itu di situ istimewanya Rasulullah sampai mengadu, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Padahal beliau yang dijahati, beliau yang diusir, beliau yang dicela, tapi beliau mengadu sama Allah itu bukan perilaku buruk orang kafir itu. Beliau malah mengatakan, ya Allah aku ini lemah. Allahumma inni, aku mengadukan kelemahanku. Sampai terakhir beliau mengatakan, illam yakun bika ghadabun fala ubali. Tapi tidak apa-apa. Seakan-akan maknanya seperti ini. Tapi tidak apa-apa ya Allah. Kalau misalkan sedunia ini mencelaku, sedunia ini meninggalkanku, sedunia ini mengusirku, selagi engkau ridho kepadaku, aku nggak peduli. Ini yang harus diimplementasikan pertama kali dan terakhir kali untuk sesi kita kali ini. Ini luar biasa maknanya, Bib. Wah, luar biasa sekali. Nanti bisa kita bahas lagi nih, lebih dalam ya. Insya Allah kita bahas lebih dalam apabila tidak lupa ini. Intinya pokoknya. Dan setelah itu para sahabat pun memegang ajaran yang seperti ini. Ini kan suatu mindset ya. Suatu mindset sebagai seorang muslim itu seperti apa. Seharusnya memang dia tatkala hidup di dunia, dia itu tidak terlalu memprioritaskan selain agama, selain keriduan Allah. Apapun masalahnya, yang penting Allah ini ridho, itu sudah aman. Selesai itu ya. Selesai. Nah, akhirnya Rasulullah pun mendapatkan hadiah
beliau pun dijemput oleh malaikat Jibril untuk Isra Mi'raj. Isra itu artinya jalan di malam hari. Jalan di malam hari. Jalan di malam hari. Jadi bahasa Arab asra itu adalah jalan di malam hari. Karena pada saat itu malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, kemudian pas Rasulullah itu dijemput oleh malaikat Jibril, Rasulullah ke Palestina, ke Baitul Maqdis pada saat itu. Akhirnya Rasulullah Mi'raj itu artinya naik ya. Naik Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Rasulullah naik sampai tembus sampai Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha itu adalah pohon. Sidratul Muntaha itu adalah pohon yang sangat besar. Pohon yang sangat besar sampai sana. Itu bukan ini, Bib, sab langit ketujuh atau apa tuh kata orang-orang itu? Nanti ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Sidratul Muntaha udah di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh, akhirnya di situ pun Rasulullah nanti diwajibkan sholat itu. Sholat sebelum itu. Yang dari 50 nanti sampai ke 5. Termasuk oleh-oleh tadi ya, oleh-oleh Isra Mi'raj itu ya? Iya, oleh-oleh Isra Mi'raj adalah itu. Jadi mungkin intinya apa ya, Isra Mi'raj ini simpelnya seperti itu. Ringkasnya seperti itu. Artinya ini Mas Aldi mungkin ya, karena perjuangan Rasulullah yang luar biasa, sampai tadi banyak halangan, rintangan, sampai berdarah-darah, kemudian ada hadiah dari Allah itu mungkin ya, Bibir. Sehingga dia itu diberikan Isra Mi'raj. Kemudian di situ juga ada dialog-dialog juga kata Bib di langit itu kan. Betul. Karena pada saat itu Rasulullah itu ditunjukkan penduduk surga dan penduduk neraka. Jadi diperlihatkan kondisi surga dan neraka juga. Betul, sangat mengerikan sekali. Bahkan Rasulullah pun sampai sampai sering bertanya pada malaikat Jibril, ini siapa yang kepalanya dipecahkan terus dibalikan lagi dia. Terus malaikat Jibril menjawab, haula'i alladziina tatakasalu anis sholah, mereka yang malas-malasan kalau sholat. Wah, itu kemana-mana itu. Iya. Jadi sebenarnya yang surga aja, yang surga aja ya. Surga itu malah di langit ketujuh yang saya ingat. Kalau tidak salah, yang saya ingat di langit ketujuh ceritanya. Beliau itu melihat ada penduduk surga yang mukanya itu sangat glowing. Sangat putih cerah. Kayak Mas Aldi gini. Amin. Sangat cerah pokoknya. Nabi Muhammad sampai heran, ini siapa? Akhirnya malaikat Jibril pun bertanya, haula'il ladzina kanu lisanuhum ratban bidzikrillah. Mereka yang di dunia itu lisannya selalu basah karena zikir pada Allah. Jadi ya sebenarnya banyak pemandangan itu sangat mengerikan dan menyenangkan menurut saya, dua hal yang disatukan jadi satu itu. Tinggal kita mau pilih yang mana gitu ya. Ini mungkin membahas tentang tadi ya, Bib. Kan Rasulullah itu kan pada waktu itu kan merasa terpuruk ya. Betul. Kalau saya lihat itu kayak beliau itu sedang mengalami ujian eksistensi. Maksudnya kita kayak manusia sekarang lah. Itu kan kalau ada seperti itu kan merasa eksistensinya kan terancam. Gampangannya tadi istri beliau yang paling dicintai meninggal, terus juga Sayyidina Abu Thalib juga meninggal. Kan itu juga kayak merasa ini siapa lagi yang bisa aku sandarkan lah gampangannya gini. Terus sampai Rasulullah kemudian gampangannya menyandarkan akhirnya kepada Allah gitu loh. Maksudnya kan kalau kita kan kadang gini, Beb. Misal ada anak-anak sekarang lah, itu penyangga hidupnya itu, penyangga eksistensinya itu kadang sosial media. Kayak wah kok gak ada yang like, gak ada followers, itu udah merasa kayak khawatir, gelisah, kayak merasa gak berarti gitu. Nah sebenarnya kan kalau kita pengen melihat contoh dari Rasulullah itu kan berarti kan segala sesuatu kita harus menyandarkan kepada Allah kan pada akhirnya kan, biar kita nggak kecewa. Karena kan kalau kita menyandarkan sesuatu pada selain Allah itu kan nggak abadi. Gampangannya kebahagiaan kita jadi nggak abadi. Kalau saya melihat dari perspektif itu seperti itu, Mas Anis. Iya betul, karena gini Mas, jadi pertama itu kebahagiaan itu tidak akan diraih kecuali dengan susah payah. Itu yang pertama. Terus makna yang Mas Aldi sebutkan tadi, bahwasanya manusia itu zaman sekarang, apalagi yang Mas Aldi bilang, mereka terlalu fokus dengan hasil dan terlalu mengandalkan diri sendiri untuk hasil tersebut. Padahal kita itu tidak tahu hasil itu seperti apa. Tidak pernah ada yang bisa menjamin hasilnya apa.
100% sama. Iya. Maka dari itu mungkin kalau zaman sekarang yang Mas Aldi sebutkan tadi, ada orang mau ngonten, saya takut nggak ada yang nonton misalkan ya. Iya. Takut nggak ada yang nonton, atau ada yang nonton itu bukan di ranah kita kan. Bukan di ranah kita. Tugasnya kita apa? Tugasnya kita memaksimalkan video kita. Kontennya bagus, terus di editnya mungkin editingnya saya kurang mengerti hal-hal seperti itu. Tapi yang saya tahu itu maksimalkan itu. Nanti masalah ditonton atau tidak itu benar-benar kita 0% di situ untuk menentukan artinya hasil. Itu bukan ranah kita sebagai manusia. Bukan ranah kita. Kita hanya bisa ikhtiar, Mas. Untuk menentukan hasil bagaimana kita serahkan sama Allah. Seperti itu. Maka dari itu dulu ada beberapa ulama itu yang ditanya, mereka ini pedagang. Terus sudah luar biasa maksimalkan ikhtiar mereka dalam berdagang, terus nggak laku. Akhirnya mereka ditanya, loh antum kok udah semaksimal itu kok masih nggak laku, kok gimana? Loh, itu nggak penting bagi saya. Yang penting saya itu kerja memaksimalkan ini hanya untuk menjalankan perintah Allah saja. Gitu. Selebihnya hasilnya saya angkat tangan. Lah ini menarik Mas Adi. Ini biar ada mindset atau pola pikir tadi Bib. Saya yang penting itu ikhtiar. Betul. Soal hasil itu biarkan urusan Allah. Lah biar bisa termotivasi itu bagaimana Bib? Lah itu dia. Terkadang kata-kata itu benar. Kata-kata itu benar. Tapi kadang diaplikasikan. Kadang dimonopoli juga Mas. Gimana? Jadi gini. Saya pokoknya ikhtiar. Nanti hasilnya Allah. Padahal maaf. Ikhtiarnya dia ini belum maksimal. Jauh sekali dari kata-kata maksimal. Males-malesan. Saya kalau mau menyebutkan contoh-contoh mungkin akan banyak yang tersinggung. Gak apa-apa. Misalkan contoh orang yang berjualan, contoh orang yang buat perusahaan, contoh orang yang mau ngonten misalkan. Saya yang penting ngonten. Masalah hasil urusan Allah. Bagaimana kita bisa memastikan itu ada yang nonton? Memang kita tidak bisa memastikan, tapi setidaknya ikhtiar kita itu benar-benar jauh sekali dari hayalan hasil itu. Jauh sekali. Kontennya jenengan itu seperti itu bagaimana ada yang mau nonton? Itu jenengan yang anggap ikhtiar. Itu ikhtiar yang sangat kurang sekali. Gitu. Jadi anak-anak itu atau orang zaman sekarang banyak menganggap sing penting ikhtiar. Enggak, ikhtiar dan maksimalkan ikhtiar itu. Ikhtiar dalam kualitas di dalam ikhtiar kita, terus doanya juga diikuti, ibadahnya juga diikuti. Semuanya sudah kita kerahkan, baru katakan seperti itu. Hasil adalah sesuai keinginan Allah. Berarti gini Bib, kalau saya pahami itu ikhtiar yang maksimal itu ketika misal kita mencoba sesuatu, ternyata ada yang perlu dievaluasi. Betul. Kemudian kita kan perlu adanya inovasi, terus lebih kreatif. Enggak kemudian ya pokoknya ikhtiarku gini gitu loh, hasilnya terserah. Artinya kan nggak ada inovasi di situ. Misal kita ya kalau konten gitulah, kita nggak mengikuti yang lagi disenangi. Yang menarik. Iya, yang menarik. Misal dari segi gambar lah, kita sebenarnya bisa maksimalin di segi gambarnya, kualitasnya. Tapi kita nggak maksimalin kayak ya kalau bahasanya mungkin kolot lah. Pokoknya idealis lah sama. Pokoknya ya kayak gini. Itu pemikiran menurut saya yang sangat salah dan sangat tidak maju. Pemikiran-pemikiran yang hanya menerima apa adanya. Apalagi zaman ini kan semakin maju, semakin cepat perubahannya. Perputaran semakin cepat, perubahannya semakin cepat. Itu kalau misalkan orang-orang tidak bisa mengikuti kemajuan itu, semua usaha itu akan hancur dengan sendirinya. Dengan sendirinya akan hancur. Artinya ketinggalan zaman tuh ya? Ketinggalan zaman. Jangan lihat sendiri. Ada perusahaan-perusahaan besar. Misalkan seperti televisi. Banyak channel-channel televisi. Adanya YouTube. Wah, langsung TV loh Mas, sekelas TV. Bagaimana yang remeh-remeh, yang kecil-kecil ini? Maka dari itu harus berinovasi terus itu. Benar-benar. Berarti ikhtiar kita harus totalitas ya? Totalitas, betul. Harus termasuk totalitas. Juga ikhtiar mencari jodoh juga harus totalitas. itu yang paling penting itu. Untuk Mas Anis. Gini Bib, Rasulullah tadi ya ada benturan yang luar biasanya lagi dalam kondisi yang mungkin terpuruk gitu ya. Kemudian ada tadi hadiah di Isra Mi'raj kan gitu kan. Nah,
kita apakah bisa Bib menulis seperti itu Bib? Artinya biar kita dapat hadiah dari Allah, kemudian kita dapat hiburan dari Allah yang ya minimal hiburan itu bisa meredakan kesakitan kita itu. Ketika menderita tadi. Ketika menderita itu Bib. Jadi gini, kita itu sebagai seorang muslim, kita meyakini dan wajib meyakini apa saja yang menimpa kita ini adalah dari Allah. Dan apapun yang dari Allah itu kebaikan. Seperti itu. Itu pada dasarnya akidah kita seperti itu. Gimana Bib? Apapun yang menimpa kita itu kan pasti dari Allah. Iya. Dan semua yang dari Allah itu pasti kebaikan. Kalau misalkan nih yang menimpa kita itu keburukan Bib. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin yang kita kira itu buruk itu ternyata kebaikan. Contoh, kita meyakini semua bahwasanya sakit itu kan bukan hal yang baik kan. Iya. Kalau ada orang tertimpa sakit berarti dia sedang tertimpa keburukan. Cuman kok saya katakan itu baik. Kalau kita mau lebih dalam lagi, itu keburukan, oke. Tapi tatkala kita memandang lebih jauh lagi bahwasanya ternyata di balik penyakit itu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya misalkan orang yang sakit itu di dalam syariat Islam itu dijelaskan bahwasanya dia itu ada dua manfaat. Pertama, dia itu ima diampuni dosanya atau diangkat derajatnya. Jadi dua keuntungan itu. Bahkan kata Nabi, ada seorang muslim itu terinjak satu duri saja dan dia sabar, itu kecuali dosanya juga ada yang digugurkan oleh Allah, dihapus sama Allah. Berarti dua tadi ya Beb, diampuni dosa, dosanya, sama diangkat derajatnya. Nah, gitu. Kalau dia sabar. Kalau dia sabar, betul. Kalau dia sabar itu patokannya. Kan kadang enggak tuh Mas. Hari ini kan banyak orang yang sakit, entah itu sakit lahiriah ataupun batiniah. Kemudian nggak sabar. Sehingga yang mungkin yang lahiriah tuh berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Yang batiniah mencari kepuasan, batiniah lewat tadi healing ke tempat wisata, nongkrong ke tempat-tempat yang mungkin jadikan pelampiasan untuk dia biar batiniahnya tuh nggak reda itu sembuh tuh. Tapi kan itu sembuh, Bib. Iya. Biar tidak sembuh, biar kita sembuh total, selain sabar kita harus apa, Bib? Jadi gini Mas Ani, saya itu kurang bisa membuat kata-kata untuk apa ya? Untuk meredamkan hati gitu, saya kurang bisa. Menenangkan. Saya biasa terang-terangan bahwasanya di dunia ini saya katakan sebagaimana yang ulama katakan, dunia ini kan darul bala, tempatnya bala dan musibah dunia. Dan jangan lihat, Rasulullah tidak pernah menjanjikan bahwasanya kita itu akan hidup enak di akhir zaman. Carikan saya satu hadis aja bahwasanya Rasulullah nanti sampean enak, nggak ada fitnah, enggak. Semakin akhir zaman Rasulullah semakin berat mewanti-wanti bahwasanya fitnah akan semakin besar fitnah. Kecuali Rasulullah ngomong tentang surga, tentang akhirat. Wah, makanya Rasulullah pas sering ngomong sama sahabatnya, beliau mengatakan isbiru, udah wis sabar. Sampai nanti hatta talqauni alal khaut, sampai jenengan semua nanti ketemu aku di telagaku. Jadi diiming-imingin, wah, wis sing sekarang sabar aja wis. Sing penting aku nanti sudah ditunggu sama Rasulullah. Itu iming-iming yang sangat luar biasa. Jadi makanya yang membuat jiwa sahabat itu kuat ya seperti itu, Mas. Jadi kayak sekarang sabar nanti kita ketemuan. Digitukan sama kekasih kita. Wah, luar biasa sekali. Gitu. Kayak misal kita lagi rindu berat nih. Terus wis enggak apa-apa sabar, nanti kita ketemu gitu ya. Iya, betul. Atau enggak gitu, Mas. Kita lagi hujan-hujanan. Misalkan belum dibukakan sama kekasih kita pintunya. Wis sabar, bentar lagi kita ketemu. Jangankan sebentar lagi, berapa lama pun kita tetap ditunggu ya. Gitu. Itu kalau yang sejati ya. Iya, kalau sejati misal di. Ya, ini kalau saya mungkin pernah dengar kata-kata dari seorang filsuf tapi saya lupa namanya. Bahwa penderitaan itu hakikat dari pengetahuan. Gampangnya gini, Beb. Kalau saya cari relevansinya sama kehidupan kita lah. Kadang itu diri manusia itu nggak mau berubah kalau dia nggak mengalami sesuatu yang nggak mengenakan. Gampangannya kayak kondisi-kondisi yang tadi menderita terus apa, dia tuh nggak sadar bahwa dia tuh harus berubah gitu loh. Nggak mau belajar, nggak mau apa. Itu mungkin terjadi juga sama saya dulu. Dulu kalau saya gampangannya dulu bapak saya nggak kemudian meninggalkan dunia ini, itu saya nggak bisa mandiri. Nggak bisa mikir apa ya, gambarnya nggak bisa mikir bahwa saya itu harus berubah gambarnya gitu. Nah itu mungkin apakah bisa seperti itu, bahwa penderitaan itu hakikat dari? Iya betul. Jadi ada masuk akalnya karena
kita ini kalau mau dekat sama Allah itu dengan dua cara, Mas. Dengan dua cara. Tapi cara yang kedua ini saya tidak sarankan. Ya, jadi cara pertama, kita itu lagi aman-aman saja, Mas. Iya. Lagi aman-aman Sehat, saja, lagi hubungan baik, semua orang baik. Akhirnya kita yang datang sendiri sama Allah, kita rajin sendiri ibadah. Tanpa ada apapun. Iya. Tanpa sakit, tanpa ada musibah. Ada cara kedua, makanya saya tidak sarankan. Dan kita tidak bisa milih sebenarnya. Iya, sebenarnya. Tidak bisa milih. Tapi mengerikan sekali. Kadang Allah memang pengen satu orang ini, seorang hamba ini, pengen ditarik sama Allah secara paksa biar dia ini sadar. Dikasih musibah yang beruntun sama orang ini. Agar dia ini kembali lagi kepada Allah. Itu cara awal untuk kita biar kembali kepada Allah. Kadang seperti itu, Mas. Kadang seperti itu. Kita kadang nggak nyadar itu, Bib ya. Oh, enggak nyadar. Maka dari itu, Mas, itulah ujian kita seorang muslim. Kita disuruh beriman dengan hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib itu artinya. Kalau misalkan, Mas, semuanya terlihat, itu ujiannya apa? Iya, iya. Ya, Gimana ujiannya yang apa? nggak ada seru-serunya lah urip. Enggak ada, misalkan Allah mengatakan sampean ikhtiar, tapi hasil bukan di sampean. Itu kan gaib banget, Mas. Kok aku wis kerja capek-capek, Kok gini bayaranku ndi kan? bayar kok ra ono katanya. Itulah ujiannya di situ. Itulah yang menjadikan derajat seorang muslim nanti tafawud. Tafawud itu ada selisihnya. Makanya seorang muslim itu nanti di surga bukannya bareng-bareng satu kamar, kan ada tujuh tingkat kan. Maka dari itu nggak mungkin kita ini satu kamar sama Nabi. Ya kita selalu berdoa, itu adalah doa yang diajarkan sama Rasulullah. Memang kita harus berdoa nanti biar satu surga sama Nabi. Tapi secara akal sehat, jangankan sama Nabi, sama Imam Syafi'i aja loh, Mas. Ora usah Imam Syafi'i, sama kiai-kiai sing luar biasa yang kita lihat hidupnya, harta, tahta, kehidupannya semua diserahkan untuk agama. Terus habis itu kita yang turu, mangan, ngombe, pengen satu surga sama beliau kayak aduh gitu. Seperti itu. Betul, Bib. Itu kayak nggak masuk akal banget kayaknya. Tapi gini Mas Aldi, tentang cerita yang masuk akal nih kan ya. Iya. Termasuk Isra Mi'raj kan, Bib. Itu kan kalau kita lihat ceritanya itu kan kayak nggak masuk akal, Bib. Semalam dari masjid Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit itu kan. Itu kan teknologi sekarang juga nggak bisa menyentuh itu, Bib. Nah, biar itu logika kita juga nyampe ke situ gimana, Bib? Baik. Sebenarnya ini untuk menjawab ini agak panjang. Agak panjang. Tapi saya berusaha, artinya agak panjang ini perlu ada disiplin ilmu yang lain yang harus diterapkan. Oke. Pertama, kita itu kan kalau mau membahas sesuatu kita harus mengerti definisi dari sesuatu itu. Sehingga kita tidak menghukumi sesuatu sebelum tahu hal itu. Contoh tadi tidak logik atau tidak masuk akal. Tidak logik sama tidak masuk akal ini artinya apa tuh? Tidak logik ini apakah yang tidak masuk akal? Artinya apakah yang sulit terjadi atau bisa terjadi? Kalau saya Beb ya, itu kalau pemahaman Mas Anies, tidak masuk akal berarti sulit untuk dipikirkan dulu. Sulit untuk dipikir. Yang sulit untuk dipikirkan, Mas, itu bukan tidak masuk akal. Itu hanya sulit. Nah, oleh karena itu ulama ini kalau mau membahas hal-hal seperti ini, dia harus masuk ke dalam ilmu pemikiran. Biasa dibahas di ilmu mantik. Bahkan dibahas juga di ilmu tauhid, di kitab-kitab dasar pun dibahas. Bahwasanya mereka membagi bahwasanya yang namanya mustahil akli, mustahil secara akal. Dan ada 3 hal. Hukum akal itu ada 3 hal. Mustahil, wajib, dan jaiz. Mustahil ini yang artinya apa mustahil? Yang tidak mungkin adanya. Yang tidak mungkin adanya. Yang tidak mungkin adanya contohnya sampai menggabungkan antara ada dan tiada di satu tempat. Saya mengatakan, Mas, ini ada di atas meja ini. Sekarang, waktu ini juga, detik ini juga saya katakan ini tidak ada. Itu kan mustahil sekali. Sesuatu yang bertentangan tidak mungkin terjadi pada satu waktu. Tidak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin adanya di muka bumi ini. Itu yang mustahil. Kalau wajib misalkan, yang wajib secara akal. Wajib secara akal itu adalah yaitu apa namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak mungkin tidak adanya. Tuhan itu tidak mungkin tidak adanya. Maka dari itu di Al-Qur'an itu sangat sedikit kali untuk mengajak debat orang-orang yang ateis. Karena sudah secara lahiriah pun kayak enggak terterima gitu sama secara akal. Sudah tertolak mereka itu. Sudah tertolak. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita berangkat mustahil secara akal itu adalah yang tidak mungkin adanya di muka bumi ini,
atau di alam semesta ini. Sekarang kita berangkat. Apakah Isra Mi'raj ini tidak mungkin adanya? Tidak mungkin adanya. Kita lihat enggak juga. Apakah di sana ada yang menggabungkan antara dua hal yang bertentangan? Tidak ada tuh. Semuanya baik-baik saja di acara di peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan yang kedua, kalau zaman sekarang ini lebih masuk akal lagi. Lebih sangat masuk akal. Saya sering mengumpamakan, Mas, kalau biasa kan kalau Isra Mi'raj ini ceramahnya tentang Isra Mi'raj ya. Saya sering membawakan ini di mana-mana. Saya bilang kalau misalkan nggak masuk akal, saya ngomong gini, itu kita sama kayak semut. Semut. Saya masuk, kita di sini Mas semut ya. Tiba-tiba semutnya masuk tas saya. Masuk tas saya. Besok saya misalkan ke Jakarta. Besok saya ke Jakarta, terus langsung pulang siangnya ke Semarang lagi. Semutnya masih ada ini, ikut saya ke Jakarta, pulang lagi, terus semutnya keluar. Habis itu semutnya cerita sama temennya, saya tadi malam itu ke Jakarta. Ini tahu semua ini berapa kilometer bagi mereka mungkin lebih jauh lagi. Terus saya nggak mungkin kata dia. Mungkin teman-temannya udah mengatakan nggak mungkin ini. Sampai tadi malam ke Jakarta, sekarang udah ada sampai di sini, mustahil. Loh benar, saya benar. Nah itu kita yang tidak mempercayai Isra Mi'raj itu kayak seperti itu. Oh iya betul. Kayak seperti itu. Maka dari itu yang namanya mustahil secara akal itu Mas, itu tidak akan terjadi kapanpun. Mau zaman dulu atau zaman sekarang. Nggak bakal terjadi. Kapan dulu dan sekarang itu tidak. Beda halnya kalau Isra Mi'raj. Isra Mi'raj mungkin dulu kayak sulit dipikirkan. Secara rasionalnya itu kayak sulit. Cuman zaman sekarang begitu mudahnya. Sekarang mudah kayak sekali. Kita lebih mudah untuk mendekati lah peristiwa Isra Mi'raj. Betul. Paling nggak kayak pesawat lah Mas Anis. Dulu kan orang mungkin nggak mikir lah kalau sekarang itu ada pesawat. Kita mau naik haji kan lama dulu ya. Sekarang udah bisa 1 hari atau berapa hari kan sudah sampai itu. Mungkin belum kepikiran orang dulu itu. Belum terpikir. Karena mereka itu kan kalau haji kemungkinan 5 bulan perjalanan pergi. Ada yang meninggal di tempat, di tengah perjalanan. 6 bulan. Taruhlah pulang pergi 1 tahun, Mas. Dulu. Mereka nggak bakal kebayang, oh saya ini haji pulang pergi cuma 1 bulan. Mereka nggak kebayang. Makanya mereka kalau haji kan pasti perpisahan, benar-benar perpisahan itu. Kayak mau meninggal. Iya betul. Ada upacara sendiri kan itu betul. Seperti itu. Oh iya itu berarti artinya itu gambaran bahwa kita harus benar-benar mengimani Isra Mi'raj itu ya. Betul. Betul. Nah ini Bib, biar iman ini juga nggak terganggu ya tentang tadi kita harus percaya dengan Isra Mi'raj. Kan tadi akal seolah-olah itu menganggap bahwa oh itu ada yang tadi nggak masuk akal, kemudian sudah diiktibarkan dengan lewat semut tadi. Iman kita juga biar bisa nyambung gimana, Bib? Nyambung sama akal tadi itu, biar jadi Mas, selaras itulah. Itu yang banyak disalahpahami orang-orang, bahwasanya keimanan itu bertentangan sama akal. Enggak. Iman itu artinya ya. Iman itu harus dengan ilmu. Iya. Iman harus dengan ilmu. Ilmu ini nanti yang cocok sama realita. Jadi mustahil iman kita ini bertentangan sama keilmuan, itu mustahil. Karena sudah selaras. Sepaket itu ya. Sepaket. Mungkin kalau makanya ulama mendefinisikan pun iman nanti ada kata-kata ilmunya. Apalagi yang ulama-ulama kontemporer zaman sekarang, mereka mengatakan iman ini ya ilmu, Islam ini ya ilmu. Maka dari itu perlunya ada pembahasan khusus tentang itu ya. Tentang ilmu dan iman itu perlu dibahas khusus memang. Karena ini sebenarnya satu rangkaian Beb ya. Bukan betul. Beda ya. Betul. Maka dari itu Mas, jenengan baca di kitab-kitab tauhid yang dasar saja saya menyarankan. Mereka meletakkan dalil atas adanya Allah, atas sifat-sifatnya Allah. Minimal sifat Allah yang 13 atau yang 10 itu mereka dengan dalil akal. Tidak memakai Al-Quran. Karena untuk apa? Untuk menetapkan ini bahwasanya orang kafir, tadi kalau tidak percaya, kita bisa membuat mereka percaya dengan akal, tanpa harus membawa Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Ya ini menarik Mas Aldi tentang bagaimana kita harus sinkron ya antara akal dengan keimanan kita. Itu kan artinya biar tidak bingung itu kan ya. Nah Beb, Mas Aldi, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu.
Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Audio Dai dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Habib Mustafa Al-Mudor dan Mas Aldi. Nah, Bib, menarik tadi Bib sebelum iklan kita membahas tentang hubungannya akal dengan iman itu kan. Sebenarnya kan selaras tuh. Tapi kadang ada yang membeda-bedakan. Iman sendiri, akal sendiri kan gitu. Termasuk di peristiwa Isra Mi'raj itu kan. Nah, ada yang itu kalau secara sains itu bisa dibuktikan kan itu. Ada juga yang enggak. Wong itu urusannya iman kok. Yang iman ya yang percaya dengan itu. Kalau yang enggak iman ya enggak percaya, itu gimana, Bib? Iya, jadi saya kira ada memang beberapa orang yang berusaha ingin memisahkan Islam dari akal, keimanan dari akal. Padahal kita itu kalau mau beriman, kita itu fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam itu artinya ilmu. Jadi kita kalau mau beriman itu ya harus berilmu. Bahkan maaf, saya lebih dalam lagi, nanti kita masuk ke dalam iman orang yang muqallid. Muqallid itu yang ikut-ikutan saja, Mas. Taklid itu. Taklid. Imannya taklid artinya ya karena wong tuaku Islam, ya aku Islam. Keturunan tapi ya. Tapi kalau kita tanya, loh sampean tahu enggak? Allah punya sifat kudroh, Allah punya sifat maha mampu. Dia enggak tahu. Sampean tahu enggak dalilnya apa? Enggak tahu. Walaupun secara global. Nah, ini yang disebut iman taklid. Iman taklid ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan imannya ini sah, tapi dia dosa. Ada yang berpendapat bahwasanya imannya sah, tapi dia kalau misalkan mampu belajar, artinya otaknya itu encer lah ya. Iya, mau belajar ya. Kebanyakan orang ya otaknya dari ini encer, bisa belajar. Kalau dia nggak belajar hal-hal seperti ini, dia dosa. Kalau emang orang tersebut itu bebel, bahasa saya itu bebel, nggak bisa belajar, itu oke lah, nggak apa-apa. Ya. Bahkan pendapat yang paling ekstrim, dan ini diiyakan dan diambil oleh beberapa ulama Indonesia, bahwasanya iman orang yang ikut-ikutan itu imannya tidak sah di sisi Allah. Artinya di dunia kita anggap dia orang Muslim, nikah boleh sama sesama orang Muslim, dan nanti dikuburkannya juga prosesnya seperti orang Islam, tapi di sisi Allah dia belum Islam, belum beriman. Ngeri sekali Mas Aldi. Nah, saya kenapa kok mengatakan seperti itu? Kita kan oke lah, kita mengambil pendapat mana yang paling enak tuh. Karena memang ulama mayoritas mengambil pendapat yang tadi, kalau dia bisa belajar, nek nggak belajar dia dosa, nek nggak bisa belajar nggak ada masalah. Kita mengambil pendapat itu. Tapi saya mau mengatakan di sini, menyampaikan bahwasanya iman itu perlu adanya ilmu. Iman ada ilmu. Harus adanya ilmu. Karena kalau basicnya harus ilmu gitu ya. Harus ilmu. Saya pernah berdebat dengan seseorang, dia ini doktor di dalam filsafat juga. Dia pernah bertanya pada saya, kita ini tidak bisa menggabungkan iman dan ilmu, kata dia gitu. Saya bilang, saya minta dalil. Akhirnya beliau mengatakan bahwasanya antum kenapa kok menghormati anaknya kiai? Itu kan karena iman saja. Karena iman saja. Antum yang tahu hanya berkah saja. Loh, saya menghormati anak kiai karena dia adalah anak kiai. Karena saya tahu dia anak kiai, baru saya hormati. Itu kan pengetahuan, diawali dengan pengetahuan. Maaf, misalkan saya ketemu orang, saya biasa saja di warkop misalkan. Saya tidak tahu dia anak kiai, saya biasa saja. Nah, saya tidak menghormati dia dengan selayaknya anak kiai. Karena nggak tahu. Karena tidak tahu. Seperti itu. Berarti apa? Perilaku kita, iman kita, semua yang ada di dunia ini itu harus didahulukan dengan adanya ilmu. Artinya harus didasari dengan pengetahuan tadi, Tuan. Pengetahuan dulu awalnya mustahil. Tidak bisa kita mengatakan iman itu terpisah jauh dari ilmu, itu sangat keliru. Realita yang mengatakan itu bohong. Ya, seperti itu. Oke, jadi terkait dengan Isra Mi'raj, Bib. Mungkin kan ada cerita-cerita bahwa kemudian Rasulullah itu ketika sampai ke Sidratul Muntaha itu ya, terus bertemu Allah itu kan sebenarnya nggak orang sembarangan kan yang masuk ke situ. Betul. Artinya di situ bahkan malaikat Jibril juga nggak bisa masuk. Nah, sebenarnya hikmah di situ tuh apa, Bib? Dari cerita itulah, apalagi ketika Rasulullah itu bertemu Allah, itu kira-kira ada hikmah di situ, Bib? Pertama saya mau mengatakan gini. Nanti itu sebenarnya ya, kalau mau bahas mungkin nanti aja itu dibahasnya, artinya yang bertemu Allah itu nanti itu harus episode
3 episode. Oke. Tapi yang hikmah, yang kenapa, apa hikmahnya Rasulullah di sana hanya sendirian masuk. Di antaranya para ulama mengatakan itu untuk menghormati dengan penghormatan yang sangat luar biasa untuk Rasulullah. Karena hanya makhluk khusus yang bisa masuk ke sana. Maka dari itu di antaranya yang makhluk khusus ini ya Rasulullah ini yang diizinkan masuk ke sana. Mungkin wallahu alam hikmahnya mungkin yang saya tahu itu. Oke, ini mungkin sebenarnya mau nyambung ke sini, Bib. Terkait dengan perintah sholat. Yang awalnya 50 kemudian jadi 5 gamanya. Di situ kan kemudian seperti ada nyang-nyangan lah di situ. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan sedikit lah, Bib. Biar kita tahu lah hikmahnya dari situ kok sampai ke 5 gitu loh. Iya. Jadi Rasulullah kan diwajibkan 50 sholat ya. 50 waktu dia. 50, bukan 50 rakaat ini ya. 50 sholat. waktu. Sholat ya. Kalau 50 rakaat mungkin masih ada dispensasinya. Masih kecil mungkin pada saat itu. Tapi di sini 50 waktu mungkin itu sangat sulit sekali. Betul. Nah, akhirnya Rasulullah pun menerima apa adanya dan ketemu dengan Nabi Musa. Saya itu selalu membayangkan tatkala membaca cerita itu. Maksudnya 2 orang yang sangat luar biasa ketemu, Mas. Di satu tempat yang sangat luar biasa. Sangat intens. Kita itu aja kadang kalau ngelihat video presiden-presiden yang agak serem-serem itu ketemu di satu ruangan, kita kayak, ini ada apa ini? Ini bayangkan, Nabi Musa sama Nabi Muhammad ketemu di satu tempat. Wah, ini ada apa ini? Maka dari itu sholat itu nggak main-main. Yang merintahkan Allah diskusinya sama Nabi Musa. Jadi, nah, akhirnya Nabi Musa mengatakan, wis umatmu rak kuat. Akhirnya balik lagi Rasulullah. Terus sampai akhirnya 5 Rasulullah maksudnya malu mau minta dispensasi lagi. Mungkin aku segini aja udah. Umatku sudah diwajibkan 5 waktu itu. Nah, mungkin hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya umat Nabi Muhammad itu terkenal seperti yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan umatnya Rasulullah ini ummatun marhumah, umat yang dicintai oleh Allah. Umat yang dicintai oleh Allah. Jadi umat Nabi Muhammad semuanya itu umat yang dicintai oleh Allah. Bahkan Rasulullah itu sering mengatakan, setiap umatku itu yadkhulunal jannah. Semua umatku itu bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, tak gelem. Sahabat pada saat itu nanya, siapa Rasulullah yang waman ya aba, siapa sing ra gelem masuk surga, kata. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat sama aku bakal masuk surga. Yang maksiat kepada aku berarti dia rak gelem masuk surga. Nah, sehingga Allah pun menjatuhkan beberapa kewajiban yang dulu memang diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Dosa-dosanya bahkan di zaman Nabi Musa itu kalau mau tobat dari dosa, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Mau tobat dari dosa harus bunuh diri, Mas. Kita kalau mau tobat dari dosa wis cukup nangis di kamar dewean yang jujur, Allah akan ampuni dosa kita. Maka dari itu bahkan kayak Allah pengen, ayo jenengan mau lebih intens kehadiratku. Jenengan harus tobat seperti itu. Jadi hikmah di situ yang bisa kita ambil di antaranya bahwasanya umat Rasulullah ini sangat diperhatikan seperti itu. Terkait dengan sholat itu, Bib, kan sholat itu kan ibadah yang itu ibadah artinya hubungan intim antara hamba dengan Allah itu kan. Betul. Nah, itu hikmah dari, kan itu juga sholat juga dulu ada umat terdahulu juga ada yang melakukan sholat. Iya. Nah, sekarang kita juga ada sholat. Tapi kenapa kok sekarang itu sholat menjadi hal yang biasa saja, Bib? Biar menjadi tadi ada hubungan yang luar biasa antara hamba dengan Allah, itu bagaimana, Bib? Ya, pertama kali saya selalu mengatakan kalau misalkan perlu solusi, pertama harus ada ilmunya itu. Oke, ilmu artinya kalau misalkan saya mau lebih dekat, Bib, dengan Allah, belajar. Sampai kalau mau menuju Allah di jalanan itu sampai harus tahu jalannya pertama. Sampai harus banyak bekal, harus ada lampu, harus ada bensin lah kalau sekarang. Maka dari itu kalau kita mau lebih intens sama Allah, lebih dekat lagi, kita perlu ilmu pertama. Bagaimana kita mengetahui apa yang Allah suka, apa yang Allah wajibkan dan Allah cintai, tanpa kita mengetahui apa yang Allah suka. Kan nggak mungkin juga. Misalkan saya mau dicintai Mas Anies misalkan. Saya mau dicintai, tapi saya nggak tahu Mas Anies ini sukanya apa. Itu kan kayak sampean ini mimpi aja, bagaimana bertemu sebelah tangan ya, Bib, ya? Iya, sampean bagaimana bisa mengambil hatinya kalau nggak suka apa yang dia.
Maka dari itu kita kalau cinta sama sesuatu, sama seseorang, kita harus mempelajari orang tersebut. Mau nggak mau. Maka dari itu cinta itu akan lebih bersemi dan berkembang tatkala kita itu sudah lama. Makanya suami istri. Suami istri itu kan ada yang bilang katanya harmonisnya sebulan 2 bulan, nanti kesananya ndak harmonis lagi. Ndak harmonis lagi. Saya katakan sebulan 2 bulan mungkin harmonis, kesananya ndak harmonis. Tapi kalau udah puluhan tahun itu nambah harmonis. Karena gini, dulu itu kalau misalkan orang-orang yang baru nikah, terus kalau pertama kali misalkan istrinya jatuh atau sakit, itu suaminya pasti langsung, wah kenapa? Langsung perhatiannya. Sosokan perhatian lah. Gitu. Berlebih, menurut saya berlebih. Cuman kalau yang udah 10 tahun, misalkan istrinya lagi sakit, pasti itu udah beda. Cara romantisme mereka beda. Alah ngono tok kok repot. Pasti seperti itu. Maka dari itu yang saya mau sampaikan, kita ini kalau misalkan mau cinta dengan sesuatu, cinta dengan seseorang, kita harus mempelajari. Harus tadi ilmu. Ilmu termasuk kepada Allah. Termasuk pada Allah. Nah, Habib, kan kita kan kalau berbicara tentang Allah gitu kan, itu kan pasti yang maha lah. Nah, bagaimana kita seseorang yang gampangannya mesti kecil lah di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya, itu memahami sesuatu yang maha. Itu gimana? Kita yang nggak ada apa-apanya tapi memahami sesuatu yang maha, mengenal itu caranya gimana? Betul. Makanya Mas, dari awal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan bahwasanya kita tidak akan mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikatnya, tidak mungkin, mustahil di dunia dan di akhirat. Kita tidak akan tahu di dunia dan di akhirat. Secara hakikat itu. Secara hakikat, karena tadi senjang yang terlalu jauh. Ya, kita makhluk yang lemah dan lain-lain. Allah Maha Pencipta, Maha lainnya. Maka dari itu ulama Ahlus Sunnah mengatakan seperti tadi. Dan sehingga ulama Ahlus Sunnah itu kalau misalkan menjelaskan tentang sifat Allah itu hanya 20 paling banyak. Ada yang menambahkan 23. Kenapa? Karena mereka yang mengambil dari Al-Quran dan hadis yang kita ketahui hanya ini tok. Dan itu pun setiap sifat dari Allah, misalkan kita belajar tauhid, daripada sifat Allah kudroh, al-kudroh, maha mampu misalkan. Kudroh itu apa? Definisi dari setiap sifat Allah itu tidak ada yang definisi sempurna. Definisinya hanya gambaran gambaran global. Yang mengatakan ulama yang maha mampu. Ulama hanya mengatakan seperti ini, Mas. Al-kudroh misalkan sifatun azaliyatun qaimatun bidzatihi. Kudroh itu adalah sifat Allah, wes. Hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Tidak dijelaskan ya. Tidak, karena nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, dan kita dilarang sama Allah untuk mengetahui itu. Memang nggak ada jalannya. Yang kita tahu hanya semacam itu saja. Mengetahui sebagian hukum-hukum tentang sifat Allah. Selebihnya nggak tahu kita. Tapi kalau gini, Bib, ada narasi gini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah itu kira-kira bagaimana kita memahami atau mengenali diri sendiri itu kayak kunci untuk mengenali Allah. Nah itu gimana kalau yang seperti itu? Itu ada dua makna. Yang pertama, barang siapa yang mengenal dirinya, artinya mengenal dirinya, dia mengetahui bahwasanya, oh diriku seperti ini. Tidak mungkin ini sesempurna ini diriku. Tidak mungkin yang menciptakan itu tidak maha sempurna. Tidak mungkin. Maka dari itu yang menciptakan pasti zat yang maha sempurna. Itu yang pertama. Dia mengetahui diri dia sehingga dia mengetahui Tuhannya dengan seperti itu. Makna kedua, kata para ulama, man arafa nafsah bidzul arafa rabbahu bil izz. Barang siapa yang mengetahui dirinya ini secara menghina, maksudnya saya ini orang yang hina. Dia makin dekat nanti sama Allah. Dia semakin tahu bahwasanya Allah ini maha agung. Seperti itu. Maka dari itu manusia dilarang sombong. Kenapa? Sombong itu adalah sifat Tuhan. Manusia tidak boleh bersifat dengan sifatnya Tuhan. Mustahil itu. Seperti itu. Gitu. Kalau kita, Mas ini ada pertanyaan lagi. Mungkin bahas tentang Isra Mi'raj lagi, Bib. Ketika Rasulullah ini kembali ke Masjidil Haram ya, ke Mekah gitu. Kan itu kemudian ada peristiwa di mana beliau mengabarkan kepada umatnya. Betul. Nah, di situ kemudian ada dua kubu. Yang membenarkan adalah Abu Bakar, kemudian dijuluki As-Siddiq, dan juga sebenarnya kan juga ada umatnya juga kan di situ kan. Tapi ada yang kemudian kayak menolak, gamanya ini enggak terbukti secara empiris dan logis gitu.
Nah sebenarnya di situ kalau kita mau ambil, itu kan sebenarnya kebenaran, Beb. Kita kan manusia sekarang itu agak sulit untuk mempertahankan kebenaran, maksudnya teguh untuk memegang pendirian kebenaran. Nah kalau biar kita bisa teguh, Beb, ini contoh ya, Beb, mungkin gampangannya gini, saya yang bukan siapa-siapa misal, mengatakan sebenarnya yang saya katakan itu kebenaran, melawan seseorang yang punya otoritas, entah itu bos atau siapapun, ngomong. Walaupun yang diomongkan itu salah, itu kan terkadang lebih dipercaya yang punya otoritas ini. Betul. Nah itu kan kita jadi kayak apa ya, kemudian goyah imannya, terutama memegang teguh kebenaran itu kayaknya, wah Ki kok seperti ini, jadi seperti itu. Nah Rasulullah seperti itu kan kayak mungkin bisa dijelaskan ketika itu Rasulullah ketika mengalami hal seperti itu sikap beliau seperti apa? Ya sebenarnya Rasulullah itu Mas, pertama beliau itu sudah sering seperti itu kan Mas, dibohongi oleh umatnya, kaumnya, itu artinya tidak percaya itu sudah sering sekali. Artinya hal-hal yang seperti itu sudah sering terjadi sebelumnya. Dan pada saat itu orang-orang yang mengatakan mustahil itu nggak mungkin, ini nggak mungkin, itu dijawab sendiri sama Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar tatkala beliau, kalau memang Nabi Muhammad yang mengatakan aku percaya. So orang-orang kafir itu pas dengar Nabi Muhammad itu pergi ke Baitul Maqdis terus ke langit, orang-orang kafir itu ini Mas, wah ini ada bahan ini, yuk kita olok-olok Sayyidina Abu Bakar. Dia kan yang paling percaya toh. Kita olok-olok datang ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar cuma ngomong, benar seperti itu. Iya, kekasihmu mengatakan seperti itu. Kalau memang benar mengatakannya, aku beriman. Akhirnya orang-orang kafir ribut. Loh kok sampean kok beriman? Ini kan tidak masuk akal bagi mereka itu. Tidak masuk akal. Loh, sampean gimana? Aku ini mempercayai beliau. Pagi, siang, malam dapat wahyu dari langit. Masa yang semalaman ke Baitul Maqdis aku nggak percaya? Nek misalkan, ibaratnya bahasa kita, nek misalkan beliau ini sehari semalam 3 kali bolak-balik itu aku percaya kok. Ibaratnya seperti itu. Wong setiap hari turun wahyu dari langit aku percaya. Ini hanya jalan-jalan tok. Masa ndak percaya? Itu nambah ndak masuk akal. Maka dari itu, dan itulah sifat-sifat Rasulullah. Kalau misalkan ada yang membohongi beliau, ya mungkin seperti itu aja Mas. Beliau sudah sering seperti itu kan. Seperti itu. Terus tentang ini, Bib, kan ada sholat itu 5 waktu kemudian diperintahkan kepada umatnya itu. Itu apakah juga langsung serentak melaksanakan sholat atau memang ada yang tadi tidak percaya kemudian jadi kafir? Tentang perintah sholat. Tentang perintah sholat. Enggak, orang yang beriman ya sholat. Orang beriman, artinya beriman itu dia mempercaya apapun yang dikatakan dari Rasulullah. Itu artinya beriman. Jadi pada saat itu kalau malaikat Jibril itu ngajarinnya, kan Allah memerintahkan sholat ya. Setelah itu nanti wahyu, malaikat Jibril subuh itu bawa wahyu diajarin sholat Rasulullah. Ini 2 rakaat. Itu makanya sholat itu udah tauqifi itu tidak bisa dirubah-rubah. Tidak boleh ada yang ijtihad, ada yang berusaha merubah sholat. Kayaknya maghrib ini jadi 2,5 aja kayak. Enggak bisa. Jadi itu emang udah dari sananya dari Rasulullah. Seperti itu. Kalau saya mungkin pernah dengar cerita nih juga, Bib. Selanjutnya kan kemudian ada lanjutannya, gampangnya kayak ditanya tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu seperti apa bentuknya, hanya untuk menguji ya. Menguji. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga itu pengujian ketika Rasulullah pas ke Isra Mi'raj itu seperti apa? Menurut saya Mas ya, orang-orang kafir itu pada saat itu kaum Quraisy itu mereka itu, kalau yang pandangan saya ya, mereka itu bukan hal yang terlalu besar Isra Mi'raj ini. Karena sebelumnya banyak yang lebih besar. Membelah bulan apa Mas? Itu apa ya? Menurut saya mereka ini hanya dapat bahan baru aja gitu. Bahan baru nih buat diolok-olok. Jadi diwah-wahkan. Nah untuk apa namanya? Setelah itu Rasulullah ditanya gimana Baitul Maqdis, katanya ada yang pernah ke sana ya. Dia tahu Rasulullah mensifatkan, itu tetap tidak percaya. Jadi tetap tidak percaya mereka itu. Jadi sekali lagi hidayah itu kan memang dari Allah. Jadi mereka itu sering disifati dalam Al-Quran afala taqilun. Jenengan tidak punya akal apa? Ini orang bisa membelah bulan, bisa apa? Jenengan ke sana tok, beliau jalan-jalan tok sebentar semalaman tidak percaya. Apa enggak masuk akal seperti itu.
Sebenarnya waktu itu sebenarnya bukan untuk menguji ya, tapi lebih ke maksudnya menguji untuk mencari kebenaran. Betul. Tapi memang ya kalau memang sejak awal nggak suka, yaudah nggak suka terus ya. Iya, nggak suka. Nggak usah cari masa kemudian membuat cerita-cerita yang bohong itu ya. Nah, Bib, tentang Baitul Maqdis atau Palestina kan sekarang juga lagi rame nih, Bib. Nah, itu ada nggak kaitannya dengan itu peristiwa Isra Mi'raj itu? Ya menurut saya Baitul Maqdis itu adalah kiblat pertama kita, kiblat pertama orang Muslim adalah dulu Baitul pernah Maqdis. dipakai untuk sholat ini ya, tempat kiblat kita ya, Bib? Iya betul, Rasulullah pertama kali diwajibkan sholat menghadapnya Baitul Maqdis. Makanya itu hal sangat mulia dan hal yang sangat harus diperjuangkan bagi seluruh umat Islam. Minimal kalau nggak bisa apa-apa ya doanya itu harus terus disebutkan Baitul Maqdis itu. Maka dari itu hubungannya sama Rasulullah itu sangat disebutkan Masra Rasulillah, tempat Rasulullah Isra di Baitul Maqdis. Jadi dinamakan kiblatul muslimin masih. Ya, sampai sekarang pun kiblat yang pertama orang Muslim. Jadi kaitannya, dan banyak ulama mengarang kitab tentang Baitul Maqdis banyak sekali, tentang Baitul Maqdis itu sendiri. Itu hal yang sangat penting menurut saya. Ya kan mungkin kalau kita membahas tentang Isra Mi'raj itu kan kompleks lah, Bib, sebenarnya di situ kan. Panjang ya, panjang. Bahkan kalau saya Walaupun lihat hanya semalam ya itu ya. bahkan kalau saya lihat di situ kan juga pasca Isra Mi'raj kan Rasulullah juga mengalami transformasi yang sangat besar. Gampangannya kayak kita itu mendapatkan pencerahan lah. Apalagi kalau misal kita terpuruk. Kalau saya mempelajari ya, Bib, maksudnya memahami dari cerita tadi, itu kita terkadang itu butuh untuk, bukan butuh ya, maksudnya kadang penderitaan itu dibutuhkan dalam hidup gitu loh. Nah kemudian kan tinggal kita milih yang mana, kita mau mencapai spiritualitas yang tinggi atau kita terpuruk aja gitu, nggak mau berubah. Kalau kita bisa mencapai yang namanya, kalau orang-orang terdahulu itu mungkin tirakat, bahkan ada yang kalau apa yang meditasi atau apa gitulah, kan itu juga mencari pencerahan lah. Gampangannya kita kemudian mendapatkan ilmu untuk bangkit. Kan Rasulullah kemudian kan waktu itu kan juga bangkitnya luar biasa sampai kemudian beliau mengembangkan dakwahnya ke Madinah juga kan waktu itu kan. Nah itu mungkin kalau saya itu menangkapnya peristiwa Isra Mi'raj itu lebih ke kebangkitan lah. Kita kadang pasti dalam kehidupan itu ada keterpurukan dan kita tahulah cara untuk bangkit itu dari cerita Rasulullah tadi kalau menurut saya. Iya, makanya tadi juga disebutkan sama Mas Anies bahwasanya banyak anak-anak muda, khususnya kita kan anak muda, ini artinya Isra Mi'raj ini bagaimana caranya kita jadikan untuk diimplementasikan bagi anak muda kan gitu. Nah anak muda kalau sumpah, kalau pusing apa banyak masalah, larinya itu bukan ke ibadah, bukan ke Allah. Kalau yang gitu. Sekarang seringnya gitu. Iya, sekarang seringnya gitu, malah kemana, mungkin ke konser, ke apa, hal yang tidak baik. Ketahuilah, saya mau mengatakan sama anak-anak muda. Kalau antum ingin menghilangkan masalah dunia dengan dunia juga, itu malah memperkeruh. Memperkeruh. Cukup malah tambah masalah, Bib ya? Tambah masalah. Antum akan mendapatkan kesedihan lagi di atas kesedihan. Antum misalkan lagi sedih banget, lagi sumpek, lagi banyak masalah, antum malah lari ke hal yang tidak diridhoi Allah, ketahuilah musibah bakal nambah banyak. Gitu. Tapi misalkan kita ini kalau ada musibah secara duniawi, kita malah kembali ke Allah, itu ada potensi besar musibah kita akan dihilangkan oleh Allah dan diganti yang bakal lebih baik. Kayak tadi misalkan orang tidak akan bisa mendapatkan kebaikan kecuali dia itu sudah capek-capek dulu. Makanya dalam Islam al-ajr ala qadril masyaqqah, ganjaran itu tergantung capeknya. Di dalam Al-Quran bahkan disebutkan juga am hasiballadzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah mereka menganggap orang-orang yang sering maksiat, yang sering berbuat buruk, itu mereka apakah mengira, kata Allah, akan kita samakan sama orang-orang yang beriman dan beramal solehat, amal soleh? Kata Allah, sawa'am mahyahum wa mamatuhum, mati dan mereka loh nggak bakal sama, kata Allah. Bakal tak bedakan. Ini udah kayak peringatan keras sekali. Aku tidak akan bedakan orang yang rajin ibadah, anak muda Mas, punya kekuatan, wajahnya ganteng, punya uang.
itu kan sedikit sekali yang mempunyai kriteria ini akan dialokasikan kepada ibadah. Betul. Itu sedikit sekali. Iya. Punya semua, Mas. Wajah ganteng, badan sehat, Masih kuat ya. uang ada. Wah, itu potensi untuk maksiatnya sangat besar. Seperti itu. Maka dari itu Allah akan bedakan sekali anak muda yang rajin ke masjid, anak yang muda yang selalu benar-benar takut akan maksiat. Itu pasti Allah akan bedakan masa depannya. Pasti Allah akan bedakan. Itu. Ini masa depan entah di akhirat ataupun Entah di akhirat atau di dunia. Nah, karena kan kalau anak muda sekarang itu lebih khawatir ketika nggak bisa makan besok atau kemana nggak punya duit gitu. Tapi nggak khawatir sama suatu saat itu bagaimana. Gitu. Kadang seperti itu juga. Karena kan gini Beb, kadang kita itu mengalami bukan penyakit hati ya, kayak kegelisahan, kecemasan dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kita itu nggak mau berusaha lebih keras. Karena kita sudah menerima keadaan apa adanya itu. Iya, betul. Kita mungkin entah males-malesan, kita nggak peka sama keadaan. Kadang kan kita perlu melihat perkembangan zaman. Betul. Bahwa kita juga perlu berubah gitu loh. Nggak Atau harus masalahnya mungkin ini Mas Aldi, kita melihat peluang yang ada kan gitu kan. Iya. Menangkap peluang kan kadang kita juga nggak pantai banget Beb itu Beb. Salma Sanis ketemu, wah cewek ini cocok nih jadi Nah, itu calon. gimana Beb? Artinya kadang anak muda sekarang kan mungkin ada gadget yang mungkin fokusnya ke HP sehingga kita nggak bisa melihat dunia secara realita itu loh Beb. Itu gimana Beb? Ya makanya gitu Mas, tadi kata Mas Aldi itu sangat menarik. Artinya anak muda ini harus mengembangkan diri, belajar terus. Beb saya kok gini-gini aja, ya sampean gitu-gitu aja hidupnya. Sampean cuma ngopi malam hari, terus pagi hari tidur. Itu sampean sampai kapanpun. Tapi Beb saya ngelihat artis itu gitu-gitu aja, terus tiba-tiba jadi artis. Saya paling benci. Ya saya paling benci. Tatkala orang itu membandingkan hidupnya sama orang lain. Saya selalu mengatakan Mas, jalan hidup orang ini beda-beda sudah. Allah tentukan punya jalannya sendiri. Seperti itu. Jadi jangan dianggap nanti kayak misalkan ada orang, Beb itu ada artis, YouTuber, kontennya gitu-gitu doang, cuman viral kok. Ya Allah, sampai kenapa nyamakan sama orang lain gitu. Saya selalu mengatakan sama anak muda, sampean kuliah sampai setinggi-tingginya, sampean sekolah sampai setinggi-tingginya. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan ada yang mengatakan, Beb, itu dia nggak sekolah, Beb, SD aja nggak lulus jadi orang kaya. Tolong, dewasa sedikit. Saya bilang, perkataan ini harus dihilangkan 2025 ini. Ya, itu harus dihilangkan. Seperti itu. Nah, itu ya biar kita juga artinya tahu diri itu biar kemampuan kita seperti apa, kemudian kita harus apa kan itu kan. Biar bisa maksimal. Totalitasan gitu. Nah, Mas Aldi, ini karena waktunya Mas Aldi, kita nggak bisa banyak waktu ini, Beb. Mungkin ada closing statement untuk tema malam ini tentang Isra Mi'raj, Beb. Monggo, Beb. Mungkin kalau Isra Mi'raj tadi udah banyak. Mungkin yang saya mau tekankan tadi malah yang menarik itu anak muda. Monggo, Beb. Artinya jangan artinya sudah kita sampaikan tadi, anak muda jangan pernah merasa menerima apa adanya. Kita ini selalu kurang. Kalau kita sudah menerima apa adanya, disitulah kehancuran kita. Berarti kita berhenti di situ, stuck di situ. Makanya maju terus. Apapun itu, circle-nya ya dirubah, semuanya ya dirubah, cara pandang dirubah. Pokoknya belajar terus. Ilmu itu nomor satu. Siap. Itu. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas Anis. Oh cukup. Kalau saya ada tambahan Mas Aldi. Oh iya, monggo. Itu kan ada kayak hadis atau apa itu, Beb? Yang man arada dunya falai bil ilmi. Betul. Man arada akhirata falai bil ilmi. Man arada huma falai bil ilmi. Kan gitu kan ya. Kalau kita pengen sukses di dunia ya dengan ilmu. Kita pengen sukses di akhirat dengan ilmu. Kalau kita pengen sukses kedua-duanya dengan ilmu juga, Beb, ya. Nah, itu mungkin pesan saya buat pemirsa semuanya. Pemirsa dan para penonton yang dirahmati Allah, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.